Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anita Alverosa dengan NIM 2319242. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai latihan soal bab 3 mengenai kerapatan flux listrik, hukum Gauss, dan divergensi. Soal pertama, sebuah muatan listrik 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan. Eh, A. Permukaan bola dengan jejari 5 meter dan berpusat di titik 1,-1,2. Jawabannya adalah karena muatan yang berada pada bola adalah 15 pi nanocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, maka eh, Pi sama dengan Q sama dengan 15 dikali Pi, sehingga hasilnya adalah 47,12 nanocoulomb. Untuk soal yang B, bidang atas Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang berisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Jawabannya, karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 pi nanocoulomb, tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas adalah besar muatan dibagi banyak sisi kubus. Maka pi sama dengan Q per N, di mana Q-nya adalah 15 pi dan N-nya adalah 6, sehingga dapatkan hasilnya 7,854 nanocoulomb. eh, Soal yang C, bagian dari tabung lingkaran, di mana rho sama dengan 5 dengan Z besar sama 0. Jawabannya, karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 15 pi nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan flux. Maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi 2. Pi sama dengan Q per 2. Sehingga dapatkan hasilnya 23,562 nanocoulomb. Lalu untuk soal kedua, cari panjang D pada titik P 3,-4,5 dalam medan. A. Muatan titik 0,2 mikrocoulomb di titik asal. B. Muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z. Dan untuk yang C, muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Untuk jawabannya yang A, D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat. Q-nya adalah 0,2 kali 10 pangkat min 6 dan R-nya adalah akar 50 sehingga didapatkan hasilnya 318,31 pikokulom per meter. Lalu untuk jawaban yang B, D sama dengan rho L per 2 pi rho sama dengan 30, rho L-nya adalah 30 kali 10 pangkat min 9 dan rho-nya akar 25. Sehingga didapatkan hasilnya 954,93 pikokulom per meter. Untuk jawaban yang C, D sama dengan rho S per rho, di mana rho S-nya adalah 0,07 pi kali 10 pangkat min 9 dan rho-nya 5 kurang 3 sehingga dapatkan hasilnya 109,95 pikokulom per meter. Eh, untuk soal yang ketiga, hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho 4,5 dan Z eh, kurang plus minus 3,5. Jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. Yang A, muatan titik 2 coulomb pada sumbu X sama dengan 0 plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Lalu B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L sama dengan 2 cos 0,01 X coulomb per meter. Untuk jawabannya, C sama dengan integral kontur DDS sama dengan 9 kali 2 sehingga hasilnya 18 coulomb. Lalu untuk jawaban B, C total sama dengan integral kontur DDS sama dengan QT. QT sama dengan QL sama dengan integral rho L DL. Sama dengan integral min 4,5 sampai 4,5 2 cos 0,1 X dx sehingga dapatkan hasilnya 17,4 coulomb. Soal nomor 4, carilah muatan yang terdapat dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2 jika D sama dengan eh, yang A, AR per R kuadrat. Jawabannya adalah Q sama dengan integral AR per R kuadrat DS sehingga dapatkan hasilnya 12,57 coulomb. Lalu yang B, AR per R. Jawabannya adalah Q sama dengan integral AR per DS sehingga dapatkan hasilnya 25,13 coulomb. Yang C, Q sama dengan integral sin theta per R AR tambah cos theta ln R per R A theta per dr d theta.
sehingga dapatkan hasilnya 19,743 Coulomb. Soal nomor 5. Permukaan bola dengan R sama dengan 2,4 dan 6 meter mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, min 30, dan 6 mikrokulom per meter kuadrat. Carilah panjang D pada R dengan pada A-nya 1 meter, B 3 meter, C 5 meter, dan D 8 meter. Untuk jawabannya, yang A pada 1 meter, karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluksnya adalah 0. Sehingga kerapatan fluksnya adalah 0. Yang B pada saat 3 meter. Karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokulom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan fluks listrik. D sama dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat, di mana rho S-nya adalah 100 dan A-nya 2, dan lalu R-nya 3, sehingga didapatkan 44,4 atau 44 mikrokulom per meter kuadrat. Untuk yang C, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokulom per meter kuadrat dan minus 30 mikrokulom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan fluks listrik. D1 sama dengan rho S dikali A kuadrat per R kuadrat, di mana A-nya adalah 2, rho S-nya adalah 100, dan R-nya 5, sehingga dapatkan hasilnya 16. Untuk D2, rho S dikali A kuadrat per R kuadrat, di mana rho S-nya adalah min 30, A-nya 4, dan R-nya 5, sehingga dapatkan hasilnya minus 19,2. D total sama dengan 16 ditambah minus 19,2, dan hasilnya minus 3,2. Untuk flux listrik, kerapatan flux listrik totalnya adalah mutlak min 3,2, sehingga hasilnya adalah 3,2 mikrokulom per meter kuadrat. Untuk jawaban D, semua bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari-jari. Untuk D1 sama dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat, di mana rho S-nya adalah 100, A-nya 2, dan R-nya 8, sehingga dapatkan hasilnya 6,25. Untuk D2, rho S dikali A kuadrat per R kuadrat, di mana rho S-nya min 30, A-nya 4, dan R-nya 8, sehingga dapatkan hasilnya min 7,5. D3, rho S dikali A kuadrat per R kuadrat, di mana rho S adalah 6, A adalah 6, dan R adalah 8, sehingga dapatkan hasilnya 3,375. Sehingga kerapatan flux totalnya adalah D1 tambah D2 tambah D3, sehingga dapatkan hasilnya 2,125 mikrokulom per meter kuadrat. Soal nomor 6. Misalkan D sama dengan 100 XY per Z kuadrat tambah 1AX tambah 50 X kuadrat per Z kuadrat tambah 1 AY dikurang 100 X kuadrat YZ per Z kuadrat tambah 1 dipangkatkan 2 AZ. Dan hitunglah muatan total yang terlingkung permukaan bola kecil yang mempunyai jejari 1 mikrometer dan berpusat di A titik 5,8,1 dan B titik 0,10,2. Untuk jawabannya, karena R-nya adalah 1 mikrometer, sehingga volumenya adalah 4 per 3 pi R pangkat 3, dan didapatkan hasilnya 4,18 kali 10 pangkat 8. Untuk jawaban yang A, pada saat titik 5,8,1, di mana menggunakan rumus Q sama dengan menggunakan rumus Q sama dengan delta dx per delta x tambah delta dy per delta y ditambah delta dz per delta z dikali delta v, sehingga didapatkan rumusnya itu Q sama dengan 100 y per z kuadrat tambah 1 ditambah minus 100 x kuadrat dikali x kuadrat y dikali z pangkat 4 tambah 2z kuadrat tambah 1 dikurang dengan 4z pangkat 3 tambah 4z dikali minus 100 x kuadrat yz per z pangkat 4 ditambah 2z kuadrat tambah 1 pangkat 2 dikali dengan delta V. Sehingga pada saat P titik P 5,8,1 disubstitusikan Y-nya 8, X-nya 5, dan Z-nya 1. Sehingga didapatkan hasilnya itu
Q sama dengan 2,26 kali 10 pangkat min 14 Coulomb. Untuk titik 0,10, min 2 disubstitusikan ke rumus di atas. X-nya 0, Y-nya 10, dan Z-nya min 2. Sehingga dapatkan hasilnya 836,27 kali 10 pangkat min 18 Coulomb. Untuk soal nomor 7, hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. eh soal yang A, D sama dengan 4 X pangkat 3, Y pangkat 3 Z kuadrat AX tambah 3 X pangkat 4, Y kuadrat Z kuadrat AY ditambah 2 X kuadrat Y kuadrat Z AZ dengan PA 1,2,3. Dan soal B, D sama dengan Z sin psi A rho tambah Z cos psi A psi tambah rho sin psi AZ PB 2,5 pi, 3, dan C, D sama dengan sin theta per R eh, A, ditambah cos theta ln R per R A theta, di mana PC 2,5 pi, setengah pi. Jawabannya adalah eh, untuk jawaban yang A digunakan rumus div D sama dengan AX delta per delta X tambah AY delta per delta Y tambah AZ delta per delta Z dikali dengan 4X pangkat 3 Y pangkat 3 Z kuadrat AX tambah 3X pangkat 4 Y kuadrat Z kuadrat AY ditambah 2X kuadrat Y kuadrat Z AZ, sehingga dapatkan hasilnya 988. Untuk yang B, menggunakan rumus D sama dengan Z sin psi A rho tambah Z cos psi A psi tambah rho sin psi AZ, sehingga didapatkan hasilnya div D sama dengan 0. Untuk yang C, menggunakan rumus div D sama 1 per R kuadrat delta per delta R dikali R kuadrat DR ditambah 1 per R sin theta delta per delta theta dikali sin theta D theta ditambah 1 per R sin theta delta per delta theta dikali D theta. Sehingga dapatkan hasilnya div D sama dengan 0,45. Untuk soal nomor 8, tentukan bentuk kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan A, D sama dengan rho pangkat 4X, rho pangkat min 5Y dikali rho pangkat min 2Z dikali 2AX dikurang 2,5 AY dikurang AZ. Untuk yang B, D sama dengan rho minus 2Z dikali 2 rho si A rho tambah si A rho A si dikurang 2 rho kuadrat si AZ. Dan yang C-nya D sama dengan 2R sin theta sin si AR ditambah 1 per R tambah R cos theta sin si A theta ditambah 1 per R tambah R cos si A psi. Jawabannya D yang A, D sama dengan rho 4 pangkat 4 rho pangkat 4X, rho pangkat min 5Y, rho pangkat min 2Z dikali 2AX kurang 2,5 AY kurang AZ, sehingga div D-nya sama dengan delta DX per delta X tambah delta DY per delta Y tambah delta DZ per delta Z, dan didapatkan hasilnya div D sama dengan 22,5 rho pangkat 4X rho pangkat 5Y, rho pangkat min 5Y, rho pangkat min 2Z. Untuk yang D, di mana D sama dengan rho min 2Z dikali 2 rho psi A rho tambah rho A psi kurang 2 rho kuadrat si AZ. Menggunakan rumus ini sehingga dapatkan hasilnya div D sama dengan 4 psi E min 2Z dikali rho kuadrat tambah 1. Untuk soal yang C, D sama dengan 2 R sin theta sin si AR ditambah 1 per R tambah R cos theta sin si A theta ditambah 1 per R tambah R cos si A psi, sehingga didapatkan hasilnya D sama dengan 2 sin theta sin psi dikali 2 kurang 1 per R kuadrat.
Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.